dari kelompok 3 dengan judul materi perancangan dan pengembangan produk dengan saya Cindy Sirait dan teman saya Miliana, saya Rianti, saya Septiani, saya Ramadi, Saya Rendra. saya Desa Sari. saya Dendi. Saya Muhammad Andre. Saya Sagit. Selamat menyaksikan. Perencanaan atau perkembangan produk adalah upaya perusahaan untuk menciptakan produk atau ide baru atau dengan memperbaiki produk lama agar memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Karakteristik pengembangan produk yang sukses yaitu kualitas produk, mempengaruhi masa pesan dan harga yang harus dibayarkan pelanggan untuk produk tersebut. Selanjutnya biaya produk, menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya waktu pengembangan produk, menentukan daya saing serta daya tanggap teknologi perusahaan. Biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi untuk mencapai profit. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Stakeholders pengembangan produk ada 3. Yang pertama yaitu tim pengembangan produk. Tim pengembangan produk memiliki banyak sekali tanggung jawab. Di antaranya yaitu penerapan strategi yang tepat, lalu perencanaan fitur yang baik, dan pasar yang lebih produktif. Yang kedua yaitu ada pekerja. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dengan nilai dan bentuk tertentu. Yang ketiga ada masyarakat, yaitu orang-orang atau sekumpulan individu yang hidup dalam suatu lingkungan dan diatur oleh norma-norma tertentu yang ada di lingkungan tersebut. Pengembangan produk merupakan aktivitas yang meliputi 3 fungsi utama yaitu marketing, desain, dan juga manufaktur. Marketing merupakan proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, desain tujuannya untuk meyakinkan konsumen agar mempertimbangkan nilai produk yang ditawarkan. Salah satu bentuknya adalah banner, pamphlet, flyer, brosur dan bentuk cetakan maupun digital. Yang ketiga, manufaktur. Manufaktur merupakan proses pengolahan barang mentah menjadi barang yang dapat digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Fungsi pemasaran yang pertama adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, memfasilitasi proses seperti identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi pelanggan. Yang ketiga, merancang komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat, menetapkan harga. Dan yang kelima, merancang peluncuran serta promosi produk. Fungsi perancangan mendefinisikan bentuk fisik produk. 1. Desain engineer. Contohnya 1. Mekanik, 2. Elektrik, 3. Software dan lain-lain. 2. Desain industri. Contohnya 1. Estetika, 2. Ergonomi, 3. User interface. Tim pengembangan produk terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal terdiri dari pihak perusahaan itu sendiri, eksternal terdiri dari konsultan, universitas, instansi pemerintah, organisasi nirlaba. Manufaktur memiliki 2 fungsi. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada pusat produksi, dan yang kedua, aktivitas supply chain, mencakup juga aktivitas pembelian, distribusi, dan instansi. Ada 6 tahap dalam pengembangan produk. Yang pertama ada pembentukan ide. Tahap awal proses pengembangan produk dimulai dengan menghasilkan ide produk baru. Tahap ide awal adalah saat produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, harga, dan riset pasar. Dan yang kedua ada definisi produk. Setelah menyelesaikan kasus bisnis dan mendiskusi target pasar serta fungsi produk, saatnya menentukan produk, yaitu yang harus kita spesifikasi adalah yang pertama analisis bisnis, yang kedua ada nilai manfaat, dan yang ketiga metrik keberhasilan, dan yang keempat ada strategi pemasaran. Untuk yang ketiga, pembuatan prototipe. Selama tahap pembuatan prototipe, tim akan secara intensif meriset dan mendokumentasi produk dengan membuat rencana bisnis yang lebih detail dan menyusun produk prototip. Selama fase pembuatan prototip, kita harus mengerjakan spesifikasi seperti riset risiko pasar, strategis pengembangan, analisis kelayakan, dan MPP. Dan yang keempat, ada desain awal. Selama fase desain awal, pemangku kepentingan proyek bekerja sama untuk menghasilkan mock-up produk berdasarkan prototip MPP. Untuk menghasilkan desain awal, yang pertama kita lakukan adalah mencari bahan, terhubung dengan pemangku kepentingan, menerima umpan balik awal,
Dan yang kelima ada validasi dan pengujian. Untuk meluncurkan produk baru, Anda harus memvalidasi dan mengujinya terlebih dahulu. Tahap ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk dimulai pengembangan hingga pemasaran berfungsi secara efektif sebelum dirilis ke publik. Untuk memastikan kualitas produk, yang pertama kita lakukan adalah pengembangan dan pengujian konsep. Yang kedua ada pengujian front end, yang ketiga ada ujian pemasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu komersialisasi. Sekarang kita mengkomersialisasikan konsep yang melibatkan peluncuran produk dan mengimplementasikannya di situs web. Pada tahap ini kita harus mengerjakan yang pertama ada pengembangan produk dan e-commerce.